Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah dimanapun panjenengan berada, yang selalu saya doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur panjenengan semua, memudahkan segala urusannya, melancarkan segala usahanya, mengabulkan segala hajatnya, meluaskan hati Anda, membersihkan hati Anda, dijadikan hati Anda itu hati yang qalbun salim. Qalbun salim ini kalau dalam bahasa tasawuf, ini penting saya sampaikan. Dalam bahasa tasawuf yang namanya hati itu ada 3 ya. Ada qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit, hati yang mempunyai penyakit. Yang paling berbahaya adalah qalbun mayyit, hatinya itu mati. Kenapa ini penting saya sampaikan dahulu sebelum kemudian nanti saya akan berbagi satu sholawat, yang mana sholawat, keagungan sholawat ini sangat luar biasa, yaitu sholawat litaisirir rizki, sholawat yang akan memudahkan seseorang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rizkinya seret, baca sholawat ini dengan cara yang nanti akan saya sampaikan, dengan kaifiyah yang akan saya berikan, maka rizkinya akan deras. Yang rizkinya mampet, insya Allah dengan membaca sholawat ini, maka rizkinya akan terbuka lebar, pintu-pintu rizki akan terbuka. Jadi kembali ke pembahasan tadi masalah hati dulu, karena ini penting. Ketika seseorang hatinya qalbunnya salim, hatinya bersih, maka apa yang keluar dari lisan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih. Lisannya mudah berzikir kepada Allah. Lisannya akan menjadi lisan yang ketika mengeluarkan sepatah kata, kata yang keluar tidaklah sebuah kata kecuali kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kupingnya akan mendengarkan suara itu adalah suara yang diridhoi oleh Allah. Tangannya akan melakukan pekerjaan yang pekerjaan itu di dalamnya ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakinya akan berjalan ke tempat yang mana di tempat itu mengandung ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang datang adalah rizki yang bersih, rizki yang salim, rizki yang mana rizkinya barokah. Itu ketika seseorang itu qalbunnya salim, beribadah juga mudah, untuk sholat tahajud juga ringan, untuk duha jamaahan. Itu ketika hati seseorang itu bersih. Kemudian manakala seseorang itu qalbunnya marid, ya, qalbun yang sakit, nah ini bahaya. Maka apa? Ibadahnya males, jangankan zikiran, jangankan sholawatan. Yang wajib-wajib saja itu akan ditinggalkan ketika seseorang itu qalbunnya marid, hatinya sakit. Ini harus segera diobati. Yang paling berbahaya qalbun mayit, hatinya mati, sudah itu. Berat ketika seseorang itu qalbunnya mayit. Maka apa? Agar hati kita senantiasa dijadikan qalbun yang salim. Sehingga apa? Seperti yang Rasulullah katakan, innallaha la yanzuru ila suratikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat seseorang dari tampilannya.
Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kita. Makanya ini penting. Ada korelasi, ada hubungan antara hati dan perbuatan kita pada saat ini. Saya tidak akan pernah menuduh hati Anda itu sakit atau apalagi hati Anda mayit. Karena yang tahu hati Anda adalah Anda sendiri. Nah, sekarang Anda lihat diri Anda. Apakah untuk ibadah kepada Allah itu mudah? Apakah untuk melaksanakan sholat tahajud itu ringan? Nah, itu yang tahu diri Anda. Maka lihat diri kita, lihat diri Anda baik-baik. Kira-kira posisi hati Anda ini ada di posisi hati yang mana? Kolbun salim, kolbun marid, kolbun mayit. Ini kalau posisinya dalam keadaan kolbun salim, alhamdulillah. Tapi kalau posisi hati Anda dalam posisi yang kedua, kolbun yang marid, hati yang sakit, ini harus segera diobati. Karena apa? Ini bahaya sekali ketika seseorang kolbunnya marid, hatinya sakit. Jangankan misalnya berharap kita mendapatkan keajaiban, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita lakukan adalah kita menjaga hati kita agar hati kita tetap menjadi hati yang kolbun salim. Hati yang dalam hatinya itu ada rasa syukur kepada Allah. Hati yang dimana dalam hati itu ada khauf. Bahasa kitab tasawufnya itu khauf. Khauf itu ketakutan kepada Allah. Apakah dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah? Hati yang dimana ada yang namanya roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dalam hati kita ada harapan kepada Allah? Hati yang mana dalam hati itu ada yang namanya hub, cinta kepada Allah. Kita introspeksi dulu hati kita ini. Apakah hati kita ini sedang baik-baik saja atau tidak? Kalau tidak, segera seperti yang Allah firmankan, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Agar hati kita tenang, hati kita damai, zikir kepada Allah. Berzikir untuk mengobati hati kita yang mungkin hati kita penuh kelalaian. Karena kalau hati kita ini marid, kenapa kok kita misalnya sebagai seorang hamba mengeluh terus setiap hari? Kenapa kok kita sebagai seorang hamba dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan keputusasaan, dengan ketakutan? Ya itu tadi, sumbernya dari hati. Jadi, ala inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah. Dalam diri kita ini ada sebuah gumpalan daging mudghah. Wahya al-qalbu, itu adalah hati. Idza sholahat, ketika hati itu sehat, maka semuanya baik. Rizkinya baik, hidupnya baik, ekonominya baik, perbuatannya baik, ibadahnya baik, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama juga baik. Tapi wa idza fasadat, ketika gumpalan darah itu sakit, maka fasadat kuluhu. Semuanya tidak beres, ekonominya enggak beres, hubungan keluarganya enggak beres, usahanya enggak beres, hubungan dengan Allah enggak beres, hubungan dengan teman enggak beres. Itu sumbernya sini dari hati. Kenapa? Kalau hati marid jangankan bersyukur kepada Allah kan. Makanya ini penting. Ini harus kita perbaiki hati kita. Jaga terus hati kita biar menjadi kolbun yang salim. Sehingga seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, idza sholah. Ketika hati itu sehat, ekonominya sehat, hubungan keluarga itu sehat. Obati ketika memang Anda mengetahui Allah ternyata setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Kang Lutfi misalnya, ternyata hati saya kok sakit, segera obati. Saya nggak pernah menuduh Anda hati Anda sakit ya, tidak. Naudzubillah, saya hadir di sini bukan menjadi seorang hakim dari perbuatan siapapun. Saya hanya sedang mengajak kita berintrospeksi ya, introspeksi. Bahwa banyak hal yang harus diperbaiki dalam diri kita. Agar dalam diri kita kemudian lahir rasa syukur kepada banyaknya anugerah dari Allah, banyaknya kenikmatan dari Allah. Kolbu, hatinya diperbaiki. Pernah enggak? Misalnya Anda membaca Al-Quran menetes air mata. Pernah enggak Anda membaca sholawat, kemudian Anda meneteskan air mata karena rindu kepada Kanjeng Nabi? Apakah Anda hanya membaca sholawat Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad?
Apakah Anda hanya sekarang membaca Al-Quran misalnya, ya dibaca saja tanpa merenungi maknanya kemudian sampai meneteskan air mata. Qalbun salim, itu baik. Anda membaca salat sudah baik, membaca Al-Quran sudah baik. Tapi harus kita tingkatkan bagaimana ketika kita membaca Al-Quran. Saya ini kadang sedih gitu ya. Sedih ya kepada diri saya sendiri, bukan kepada Anda misalnya. Kadang, ya Allah, saya ini termasuk golongan orang mukmin tidak gitu kan ya. Bukannya saya menganggap saya bukan orang mukmin, bukan. Nangis gitu terkadang. Misalnya, Anda juga harus mungkin melakukan itu. Nangis, ya Allah. Apakah benar-benar dalam hati kita sudah menjadi seorang Islam, seorang Muslim. Tapi apakah dalam hati kita ini ada keimanan kepada Allah? Tandanya apa sih? Orang itu dalam hatinya ada keimanan. Orang itu adalah orang mukmin yang hatinya qalbunya salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilas qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini ayat ini, ya Allah, kalau kita renungi, ini menjadi ukuran sebenarnya ayat ini. Sedih gitu ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kata Allah, sesungguhnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, wajilat qulubuhum, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Itu tanda-tandanya ketika hati seseorang itu qalbunnya salim, baru mendengar nama Allah. Kalau benar orang itu adalah orang yang dalam hatinya ada keimanan, kata Allah, wajilat qulubuhum, ada getaran dalam hatinya. Kenapa kita harus menangis para jamaah? Sekarang setiap hari kita mendengar nama Allah disebutkan. Kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mendengarkan nama Allah disebutkan di masjid, di musola. Apakah hati kita ada getaran ketika disebutkan nama Allah? Kenapa kita harus menangis? Ternyata ketika disebutkan nama Allah kita biasa saja gitu kan ya. Gak ada getaran, gak ada ekspresi apapun ketika kita sebutkan nama Allah. Ini kita harus nangis, ya Allah. Apakah dalam hati saya gak ada keimanan kepada Allah? Nangis. Berarti qalbun kita lagi gak baik-baik saja ini. Hati kita lagi sakit. Saya gak menuduh hati Anda sakit. Saya sedang berbicara tentang diri saya sendiri. Kemudian, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ada getaran gak dalam hati kita ketika disebutkan nama Allah? Biasa saja kita ini. Setiap hari mendengarkan nama Allah. Bahkan mungkin gak terhitung berapa kali kita mendengar nama Allah disebut. Hati kita biasa saja, gak ada getaran. Kita nangis di situ, ya Allah, ternyata hati saya ini
sakit. Bahkan hanya bukan sakit, mungkin iman kita ini begitu tipis. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika hati seseorang itu sehat, qalbunya salim, hatinya bersih, dalam hatinya ada keimanan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika disebutkan, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, zadathum iman, imannya bertambah kepada Allah, keyakinannya bertambah kepada Allah. Ini kita sekarang setiap hari bahkan seringnya apa? Keimanan kita ini yang kusuk, berkurang. Kurang yakin kepada pertolongan Allah. Kurang yakin kepada keajaiban Allah. Kurang yakin dengan janji-janji Allah. Kurang yakin dengan ketetapan Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan tanda hati seseorang itu hatinya bersih, qalbunya salim. Dalam hatinya ada keimanan kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yatawakkalun. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Ya gitulah kondisi kita pada saat ini ya. Banyak sekali yang harus kita perbaiki. Karena ini penting. Doa seorang hamba itu ibaratnya tidak terhijab, tidak dihalangi, tidak terhalang manakala qalbunya salim, hatinya bersih. Tapi apakah dengan setelah kita mengetahui bahwa hati kita ini sedang sakit, kemudian kita tidak melakukan apapun, tidak beribadah, tidak bersolawat, tidak membaca Quran? Tidak. Justru karena kita tahu bahwa qalbun kita sedang marid, kita lebih semangat bersolawat, kita lebih semangat membaca Al-Quran, kita lebih semangat berzikir kepada Allah agar Allah menyembuhkan hati kita ini yang sedang sakit. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting saya sampaikan agar kemudian setelah kita mengetahui keadaan kita pada saat ini, kita tahu bahwa terkadang kita suka menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa kok saya sudah berdoa belum dikabulkan? Ya Allah, kenapa saya sudah berusaha belum dimudahkan? Ya Allah, saya sudah beribadah tapi kenapa kok masih diberikan cobaan? Nah, ternyata kita masih punya problem, yaitu hati. Ya, semoga dengan nasihat seperti ini kita bareng-bareng ya memperbaiki hati kita. Saya tidak ada niat menasihati Anda, saya sedang menasihati diri saya sendiri. Karena ini berkaitan nanti dengan amalan yang akan saya bagikan kepada Anda, yaitu amalan litaisirir rizki. Amalan untuk memudahkan rizki. Jadi silahkan Anda simak baik-baik. Karena barangkali amalan inilah yang kemudian akan mengantarkan Anda kepada kesuksesan, kepada kemudahan. Jadi amalan ini bersumber dari kitab An-Nujumuz Zahirah Lisalikit Thoriqil Akhirah. Saya tidak pernah berani berbagi sebuah amalan yang tidak ada sumbernya. Mohon maaf sekarang ya Allah, di YouTube ini Anda bisa lihatlah, saya nggak usah menjelaskan secara rinci. Banyak sekali misalnya channel-channel yang berbagi ini, berbagi itu, baca ini, dengar ini, uang menumpuk di samping kasur misalnya kan. Dengarkan 5 menit, ATM Anda terisi sendiri. Oh, saya nggak ingin seperti itu. Anda harus tahu bahwa yang namanya amalan harus ada sumbernya. Karena ini dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Makanya Anda sebagai umat misalnya, kita sebagai umat harus pinter-pinter lah memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak. Jangan hanya karena covernya menarik kok kemudian Anda tertarik ya. Apakah amalan itu ada sumbernya apa tidak, dipertanggungjawabkan apa tidak. Tidak boleh. Ibaratnya YouTube ini kan ya seperti lautan, apa aja ada. Ular ada, paus ada, ikannya juga ada, buayanya juga ada. Jadi Anda harus bisa memilih amalan yang memang amalan itu
betul-betul ada sumbernya, bukan hanya ibaratnya. Ya seperti itulah, sekarang banyak, saya nggak usah membahas ini, kita fokus ya. Itu sebagai pengingat saja untuk Anda agar Anda harus benar-benar jeli dalam mengambil sebuah ilmu. Jadi amalan ini bersumber dari, saya punya banyak kitab kan, ada banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang fikih, tauhid, tasawuf, termasuk ini kitab An-Nujum Zahirah Lisalikit Thoriqil Akhirah. Yang kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Habib Al-Alamah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ini sumbernya dari sini amalan ini. Jadi dalam kitab ini pada halaman 100 ya, 167 dijelaskan. Anda simak dulu, nanti saya bagikan cara pengamalannya yang baik dan benar. Faidatun utawi iki-iku ana faidah suwiji. Litaisirir rizki, jika Anda menginginkan rizki Anda mudah, rizki yang seret jadi lancar, rizki yang macet jadi mudah ya. Jualan sepi jadi laris, usaha macet jadi lancar, hutang banyak kemudian bisa lunas. Yuqalu subuhan wa masa'an, maka bacalah sholawat ini subuhan ketika waktu pagi, wa masa'an dan waktu sore. Bacanya berapa kali? Mi'atam marratin, baca 100 kali. Hadhis sholah, bacalah 100 kali sholawat ini jika Anda menginginkan rezeki Anda mudah, rezeki Anda gampang. Sehingga rezeki gampang, hutangnya juga cepat lunas, yang punya hutang kan. Nah, bacanya seperti apa? Ini Anda bisa sambil menyimak, ditulis sholawatnya. Ditulis dulu di kertas, sholawat litaisiri rizki, sholawat agar dimudahkan rezeki. Sholawatnya saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tasrahu biha sadri wa tuyassaru biha amri wa tajburu biha kasri wa tuhni biha fakri wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini dibaca, dicatat, dibacanya 100 kali. Nanti cara bacanya disimak di akhir video, cara pengamalannya. Saya artikan dulu sholawat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, sholli, membaca sholawat sopo ingsun ala Sayyidina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatan, kelawan sholawat ini ya Allah, tasrohu biha sodri, jembarakan biha dengan sholawat sodri, dada ingsun atau hati ingsun. Hati kita dijadikan hati yang bersih, dada kita dibersihkan dari segala penyakit, hati kita dibersihkan dari semua penyakit. Wa tuyassaro biha amri. Kemudian wa tuyassaro ya Allah, dengan sholawat ini mudahkanlah amri, semua urusan kita, urusan saya. Wa tajburu biha kasri. Wa tajburu, jembarakan ya. Jadi jembarakan itu dimudahkan. Biha, dengan sholawat, kasri, kesusahan ingsun. Ya kesusahan kita itu kan banyak. Ada yang susah karena hutang, karena ekonomi ini dan lain-lain. Watuhni, ya Allah, berikanlah kekayaan ya Allah. Biha, dengan sholawat. Fakri, berikanlah kekayaan kepada saya ya Allah, yang saat ini sedang mengalami kefakiran. Biha, dengan sholawat. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dibaca 100 kali. Cara bacanya, misalnya Anda setelah sholat subuh, ya setelah subuh juga bisa. Pokoknya pagi ya, pagi itu kan, jam pagi itu kan dari subuh sampai misalnya jam 9 gitu kan ya. Pokoknya pagi harus disempatkan membaca 100 kali. Jadi bacanya yang pertama adalah Anda
harus tawasul dulu kepada Rasulullah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Anda membaca Fatihah dihadiahkan kepada Al-Habib Al-Alamah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Al-Fatihatu ila ruhi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith bisirril Fatihah. Baca Fatihah lagi. Setelah Fatihah selesai, kemudian Anda membaca sholawat ini 100 kali. Enggak butuh waktu lama 100 kali itu. Dibaca pelan-pelan sambil Anda resapi. Ya, resapi maknanya. Resapi artinya sehingga Anda bisa khusyuk dalam membaca sholawat ini. Duduk menghadap kiblat sebentar kan ya. Sempatkanlah kalau Anda memang ingin kehidupan Anda dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk menghadap kiblat, baca pelan-pelan sambil Anda resapi maknanya. Ya Allah, semoga dengan sholawat ini seperti arti yang tadi saya sebutkan. Silahkan diamalkan secara istiqomah, insya Allah berkah. Sholawat litaisir rizki ini, rizki Anda akan mudah, lancar, hutangnya cepat lunas. Amin ya rabbal alamin. Bagi para jamaah, sebelum saya tutup kajian pada kali ini, silahkan yang mau diikhtiarkan menggunakan air ruqyah jalbur rizki, monggo. Insya Allah terkadang seseorang itu juga ya rizkinya sulit, banyak penyebab rizkinya sulit. Bahkan di kajian saya juga pernah menerangkan 30 hal yang menjadi sebab rizki seseorang itu sulit. Ada juga penyebab, ada internal yang memang penyebab itu yang kita yang melakukan, ada eksternal yaitu orang lain yang melakukan. Misalnya ada orang yang iri dengan kita ya, dengan usaha kita, kehidupan kita, kemudian ya kita disihir misalnya, dikirimi hal-hal yang gak baik, dikirimi jin untuk menutupi rezeki kita, atau nabur tanah kuburan lah, atau apalah itu sehingga rezeki kita sulit. Atau misalnya Anda yang hutangnya banyak ini kan gak lunas-lunas juga karena jalan keluar itu tertutup oleh hati Anda yang penuh ketakutan, kekhawatiran, hatinya gelisah, usahanya gak tenang. Atau misalnya Anda yang punya anak nakal ya, atau misalnya Anda yang punya anak sudah berumur belum dapat jodoh, atau misalnya Anda punya istri yang rewel ya, atau Anda punya suami yang rewel, gak mau sholat, gak mau ibadah. Ya untuk yang baik-baik, insya Allah berkah air ruqyah jalbi rizki yang sudah saya nantinya akan dibacakan Al-Quran 30 juz, doa-doa khusus, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya mengikhtiarkan saja, semuanya la haula wala quwata illa billah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menjual ya, saya tidak menjual, nggak ada harganya, nggak ada maharnya. Kalaupun Anda mau infak ya seikhlas Anda, kalaupun tidak juga nggak apa-apa, saya ikhlas membantu dunia akhirat. Silahkan bisa hubungi WhatsApp saya, klik link di deskripsi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, tetap semangat, jaga hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.